Kejadian pasal 7, Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dua, segala Dari segala. dari segala Dari binatang. segala. Iya, Bu. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. 3, juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup turun temurunnya di seluruh bumi. Amin. Amin. Ayat 4, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Amin. Amin. Nah, mudah. Ayat 7, siapa Ibu? Ya, betul Ibu. Oke. Kejadian 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat 8. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung, dari segala yang merayap di muka bumi. Ayat 9. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Amin. Ayat 10, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Ayat 11, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ayat 12, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Amin. Ayat 13, pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. 14, mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. 15, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Amin. 11, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. 18, ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Amin. Ibu Lim. Ayat 19, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupilah segala gunung di seluruh kolong langit. Ayat 20, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Ayat 21, lalu mati
binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Ayat 22, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu terhapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh dan tinggal hidup dan semua yang bersama sama dengan dia di dalam bahtera itu. 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Ibu. Pasal 8 ayat yang pertama, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Ayat yang ketiga, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Amin. Ayat 4. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Amin. Gloria. Hilang ini ku. Dorea. Agak. Oh, terus aja kali. Des. Oh, Halo. Des. Oke. Kak, apa ya Kak? Aku ketinggalan sebentar tadi. Ayat 7. Ikut Oh, baca ya. oh ya ayat 7. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. 8. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. 9. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya. Ditangkapnya lah burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera itu. Amin. Ayat yang ke-10, ia menunggu 7. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. 11. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. 12. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi padanya. Amin. Ibu Saryanda Ginting. Bu Saryanda Ginting. Atau di mute kali Ibu Eka. Di mute. Apa namanya? Mic-nya ya. Mic-nya dibuka Ibu Saryanda Ginting. Iya. Bu Saryanda Ginting mungkin mic-nya bisa dibuka supaya bisa ikut baca. Mana? Ya, udah pas. Lepas tadi Bu. Ayat berapa sekarang Bu? Ayat 13. Ayat 13. Sebentar Bu ya. Ya. Maaf. Pasal 8 ayat 13.
Iya, iya, betul, 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 dapat. Ah, Salom. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat ternyata muka bumi sudah kering. Dalam bulan kedua, pada yang kedua, 7 bulan bulan itu bumi telah kering. Amin. Satu lagi, Bu. Satu ayat Satu lagi. Ya. Lalu berfirmanlah kepada Nuh, keluarlah dan bahtera itu, dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Amin. Amin. Cinta. Bu Sinta, ya. Shalom, Bu Cinta. Yang keras, Bu Dewi. Oh, Ibu Sinta, shalom. Ayat 17, Ibu. Bu Sinta. Mana dia? Lewat kali. Dia sudah unmute sih ya. Oh. Lanjut Oh, aja lagi Dewi. belanja. Ibu Ke Neti Bu aja Net. dulu. Ibu Neti. Ayat keberapa barusan ya? 17? Ya, oke. Lanjut ayat 17, firman Tuhan. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat 19, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Amin. Demikian firman 20. Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersiapkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Ibu Sinta bisa pasal 9? Oh, enggak ada. Oke, saya lanjut. Pasal 9 ayat 1, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Entar dulu Kak Dewi, menepung. Bu Sinta, entar. Kak Bu Sinta suaranya memang nggak dengar Bu Sinta. Nggak dengar apa-apa. Bu Sinta kan mulutnya tak lihat kebuka-buka. Nggak dengar apa-apa. Oh, coba di mute dulu, terus ulang lagi. Di unmute. Nggak dengar suaranya memang. Nggak Iya dengar. ya. Kasian banget. Udah lanjut aja Del. Iya ya. Nggak dengar Bu Oke, Sinta, saya maaf lanjut ya. ya. Hmm. Hmm. Ya. Pasal 9 perjanjian Allah dengan Nuh. Ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan banyak serta penuhi bumi. Ayat 2.
akan takut, akan gentar kepadamu segala bintang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ayat 3. Segala yang bergerak hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Amin. Lanjut, Bu. Bu Balida balik. Saya. Ya. Ayat 4. Recording in progress. 4. Daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. 5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. 6. Siapa yang menumpukan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Amin. Ya, Resi. Aku baca ya ayat 7 ya. Udah dengar nggak saya? Udah dengar, udah. Oh ya. Saya baca ayat 7 ya Ibu. Ayat 7 sekarang ya. Boleh. Ayat 6. Ayat 6 ya. Ayat 7. Hah? 7. Dan Ayat kamu 7. Ya, ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tidak terbilang jumlahmu di atas bumi, yang bertambah banyaklah di atasnya. Ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Amin. Ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Ayat 13. Busurku kutarir di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Ayat 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Amin. Siapa aku ya, Bu? Ibu Linda, ayat 16. Ya. Ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya. Ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Amin. 19. Yang tiga inilah anak-anak Nuh,
Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. 20. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Amin. Aku ya, Bu. Aku, Bu. Ya, Ibu Eka. 22. Maka Hem, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil Saudaranya. dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya berkata kepadanya. Amin. Ibu Lim. Ayat 25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. 26. Lagi katanya, terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. 28. Nuh masih hidup 300. Udah ya, Bu. Tapi doanya. Ayat 27, ayat 28. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Amin. Lanjut ke Matius pasal 5. Matius. Ibu. Saya ya. Ya. Masih satu lagi. Oh iya. Ya, Matius pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Amin. Ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. 11. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Lanjut Ibu Sarianda Ginting. Ini dia masih di mute, minta dibuka mic-nya Ibu Sarianda Ginting. Ibu di unmute dulu ya. Biar kedengaran suaranya. Ini ada. Belum dibuka.
Di mana tadi? Di Botius di mana tadi? Lepas Matius lagi. 5. Ayat 14 Ya, sekarang. Matius 5 Matius 5 Ayat 14. ayat 14. ayat 14. Ini adalah Nah, terakhir. udah sampai 14 kan? Iya, Bu. Ya, sekarang 14 Ya. Ibu mulai. Sekarang Iya. Ya maaf ya Bu. Salam. Ya. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki di kaki dia, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya barangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Ibu Sinta. Ya. Ayat 17. Yunus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyayangkan bahwa aku datang untuk meniadakan. Ulangin ya. Janganlah kamu menyayangkan bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau meniadakan. Iya, meniadakan hukum Taurat melainkan atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Amin. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu. Bu Neti kan? Iya, Ibu Neti. Oh, maaf. Lanjut firman Tuhan ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Amin. Ibu DP. Oh iya, boleh. 3 ayat ya? Iya, betul Bu. Oke, ya Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. 25.
Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan kau dilemparkan ke dalam penjara. Amin. 26, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. 27, Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. 28, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Amin. Ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam tanah. Ayat 30, dan jika tangan kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. 31, telah difirman juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Amin. Ibu Balida kembali. 32, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena jinah, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. 33, Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ayat 34, Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah. Amin. Ibu Yarsi. Baik, ayat 35. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Ayat 37, jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Ilanta. Siapa Di-unmute. aku? Bu Lampita di-unmute. Nggak dengar. Oh ya. Pasal berapa, Bu? Maaf, Bu. Pasal berapa, Bu? Sekarang? 38. 38, Bu. Ayat 38. Matius 5 ayat 38, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Amin. Ayat 41. Linda. Ya. Ayat 41. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Amin. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 46, apabila kamu mengasihi
orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Amin. Bu Eka. 47 ya, Bu? Ya, Ya, saya ya. Eka. Bu Eka. Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat 6, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Amin. Ibu Lim. Ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ayat 5, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Amin. Ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Jelas. Saya, Bu. Berikanlah Ibu Marina. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat Saya ya. 14. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Amin. Ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Amin. Ibu Saya ya. Sari. Ya.
ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Amin. Binta. Saya? Bukan. Ibu Sinta ayat 23. Di unmute itu, Bu Sinta. Ya, ya, ya. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, jika terang, ulangin ya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan memberi yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terima kasih. Ibu Neti. Ibu Neti. Unmute, Bu. Ya, aku yang ayat bentar ya. 26. Ya. Oke, aku minta maaf. Ya, 26. Iya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat ke-30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Ayat berapa ya benar, Bu? Sorry. Ya, Bu, ayat 26 mulainya. Kaneti mulainya ayat 26. Oke, maaf banget. Ya, 26, saya ulangin. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pada pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Yang terakhir ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin. Ibu DP. Oke. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Ini Bu Tio kali mau baca. Bu Sitio. Bu Tio mau ikutan baca nggak? Ya, Ibu ayat 33. Saya ya, kalau Bu Tio mau ikut baca di unmute. Kalau nggak saya selesaikan ya. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Amin. Kita Share lanjut ya, dengan kasih ke bulan ya. kita. Oke, puji Tuhan, haleluya. Kita mulai ya Bu ya. Kita coba share sama-sama. Pertanyaan yang pertama, kita mencoba bertanya, Bulan mengapa Pita. Tuhan? Udah belum apakah belum dengar? Bulan Pita. Ya. Sebentar, sorry. Ini gimana nih? Oh, maksudnya saya share musik saat teduh sambil menayangkan pertanyaan. Nanti setelah selesai itu baru bulan pita ya. Saya share di layar pertanyaannya sambil saat teduh. Saat teduh musik. Ya. Musik. Jadi ibu-ibu, ini pertanyaannya ya. Jadi ibu-ibu, ini pertanyaan dari bulan pita ya. Kecilan. Nggak bisa baca. Recording in progress.
puji Ibu Tuhan. Lam. Kita masuk Ibu Dewi ya, kita masuk ke pertanyaan pertama tadi ya. Ya. Bentar, saya share Kita ini Oke, silakan Bu. ya ini pertanyaan kan kita punya lima apa ya, lima pasal ya. Jadi saya ambil setiap satu pasal satu pertanyaan. Soalnya ini kita sama-sama belajar ya Bu ya. Pertanyaannya ada di chat ya. Saya taruh di chat. Oke. Saya coba baca, saya ulang pertanyaan pertama. Mengapa Tuhan Allah menghukum manusia dengan air bah? Mohon jawab. Pasti ada pertanyaan macam-macam. Boleh saya coba jawab, Bu? Ibu siapa ya? Kalau boleh saya catat. Nggak Ibu kelihatan. Yulia. Bu Julia, Bu. Oke. Ini Ya. saya pin. Oke, Ibu Yulia. Terima kasih Bu ya. Silakan. Tuhan menghukum dengan air bah karena Tuhan melihat banyak sekali manusia sudah banyak dan besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya itu membuahkan kejahatan di mata Tuhan. Jadi Tuhan menghukum dan berfirmanlah Tuhan di ayat 6 itu, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu sih Bu yang saya dapat. Amin. Tadi Ibu bicara ada orang-orang besar ya Bu ya? Ada ya tadi kan? Ada orang-orang besar gitu ya Bu ya? Ibu tadi ngomong. Kejahatan di ayat 6 itu ketika Tuhan melihat itu bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi. Jadi Tuhan menghukumnya dengan air bah. Oke. Ada lagi Ibu selain Ibu Julia? Jawabannya sungguh luar biasa. Memang ibu-ibu sini pinter-pinter, saya juga pinter-pinter. Kemudian Ibu siapa? Ibu Dewi? Oh ya, boleh saya tambahkan ya. Mengapa Allah menghukum manusia dengan air bah? Karena memang Tuhan sudah muak dengan segala perbuatan manusia yang sudah tidak ada lagi toleransi pokoknya. Jadi biar lenyap itu semua dosa itu ya udah semuanya dilenyapkan, bukan hanya manusia, binatang pun semua ya. Jadi biar hidup baru gitu. Itu Bu dari saya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ada lagi? Ada lagi? Sebenarnya jawabnya udah apa ya, udah menjawab sebenarnya. Tapi kita coba ngulas ya Bu ya. Sebenarnya udah jawab semua, udah sama jawabannya semua. Demikian juga misalnya saya. Cuma saya mencoba gini Bu. Di sini kan kata mengapa Tuhan Allah menghukum manusia? Mengapa Tuhan Allah menghukum Allah? Artinya ketika Tuhan menghukum manusia, saya rasa pasti ada latar belakangnya, ya Bu ya. Kenapa Tuhan sampai menghukum mereka? Karena pasti ada hal. Dalam hal ini saya mencoba mengulasnya itu dosa itu sudah semakin meningkat. Dosa itu sudah semakin meningkat di mana dosa itu kan berawal daripada Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Tuhan. Disitulah mulai terpisah antara manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Kemudian disitulah mulai dosa itu mulai tumbuh. Kemudian dosa itu mulai lagi ketika Kain membunuh Habel, yaitu karena kecemburuannya, itu di Kejadian 4 ayat 6. Bertambah lagi dosa
malah makin makin bertambah. Kemudian lagi Lamek. Lamek itu anaknya Kain. Yaitu dia terkenal dengan kekerasannya. Dia juga membunuh. Dia itu di dalam Kejadian 4 ayat 23. Dan juga utama lagi nih setelah Habel dibunuh, itu kan Tuhan mengasih pengganti yaitu nama Set. Set ini turunannya anak-anak Allah yang baik-baik, tapi turunan Kain itu yang jahat, anak manusia katanya kan. Ya disitulah ada namanya anak Nefilin ya, anak raksasa. Anak raksasa ini mereka hatinya cenderung membuat kejahatan. Jadi disinilah Tuhan mulai kecewa. Bahkan Tuhan sampai menyesal. Itu dikatakan dulu di Kejadian 6. Ya. Tuhan sampai menyesal. Jadi mungkin sudah kenapa ya sampai begini ya, begitu menghancurkan. Kalau tadi kita bicara soal anak ini anak raksasa. Kalau kita berpikir anak raksasa itu artinya ada manusia lain dong sebelum Adam dan Hawa gitu ya. Tetapi setelah kita lihat tetapi kita baca di Kisah Rasul ayat 7 Kisah Rasul 17 ayat 26 itu berkata bahwa manusia itu dari satu orang yaitu Adam. Ya, kita bisa mengatakan dari Adam ya, karena di sini katakan Kisah Para Rasul 17 ayat 26 mengatakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Dan ia telah dan maaf ya. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi terjawablah bahwa anak raksasa itu bukan ada manusia lain. Memang anak raksasa itu perkawinan antara anak-anak Nuh, anak-anak Allah, dan anak kawin. Tetapi di situ bertambah jahatnya mereka. Makanya Allah kecewa dengan mereka. Ini yang membuat Allah ingin menghabisin semua. Walaupun binatang, manusia pengen Tuhan maunya menghancurkan, menghabisin semuanya. Tetapi ada satu yang Tuhan tidak ingin menghancurkan karena ada satu yang berkenan di hadapan Tuhan yaitu Nuh. Ya, Nuh yang berkenan di hadapan Tuhan karena apa? Karena dia seorang manusia yang taat dan manusia yang setia. Ini diperhatikan Tuhan sehingga akhirnya Tuhan tidak menghabiskan semuanya, tetapi tetap dihancurkan. Hanya Tuhan menyelamatkan satu manusia yaitu Nuh. Di dalam Kejadian 7 ayat 4 itu dikatakan Tuhan mengingatkan, memberitahukan kepada Nuh, dibilangnya sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan. Jadi 7 hari lagi Tuhan itu akan menjatuhkan airnya dan air itu akan ada selama 40 hari 40 malam dan Tuhan benar-benar menghapus dunia ini, hapus bersih-bersih semua kecuali Nuh dan keluarganya itulah yang selamat. Memang di hadapan Tuhan hanya Nuh inilah yang diselamatkan Tuhan. Jadi karena Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan, karena apa? Ketaatan dan kesetiaannya. Oleh karena itulah Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan didapatkan Nuh dan keluarganya sehingga mereka diselamatkan Tuhan dan Tuhan berfirman berkata demikian. Pada saat Tuhan mau menyelamatkan mereka dengan apa kan?
dan mereka diselamatkan Tuhan adalah melalui air bah. Dengan air bah Tuhan menyelamatkan keluarganya Nuh dan anak-anaknya. Itu yang kita lihat ya. Tapi dari kejadian 7 ini, apa yang kita dapat pelajarin untuk kehidupan kita? Saya coba ada 7 hal yang kita pelajari, yang dapat kita dapat dari peristiwa air bah ini. Yang pertama, kalau kita orang yang bertaat sama Tuhan, satu, perlindungan Tuhan bagi orang yang beriman. Jadi ketaatan Nuh menghasilkan perlindungan dan berkat dari Tuhan seperti halnya keselamatan dan air bah. Jadi setiap orang yang berlindung pada Tuhan dan beriman, maka akan diselamatkan Tuhan. Yang kedua yang saya dapatkan di sini adalah perintah ya. Dengan adanya air bah ini Tuhan memerintahkan kita untuk meninggalkan hidup kita yang lama dan memulai hidup kita yang baru. Bagaimana ini terjadi? Peristiwa air bah ini dapat dilihat sebagai panggilan untuk meninggalkan kehidupan yang lama yang dikuasai dosa dan hawa nafsu. Lalu Tuhan menganjurkan, Tuhan meminta kita untuk memasuki kehidupan yang baru yang bersandar pada Tuhan. Kalau kita bersandar pada Tuhan, dan dari situlah kita akan menghasilkan buah-buah roh. Inilah yang saya dapat dari pelajaran air bah. Yang ketiga, ketaatan dan iman. Nuh menunjukkan ketaatan luar biasa dengan mengikuti semua perintah Tuhan yang membuktikan imannya dan menjadi dasar ya, imannya Nuh itu menjadi dasar keselamatan bagi keluarganya dan ciptaan barunya. Tuhan juga mengharap demikianlah untuk kita ya, agar kalau kita pernah jatuh dalam dosa, kita harus meninggalkan dan kita hanya berlindung pada Tuhan agar kita menghasilkan buah roh. Kemudian yang saya dapat lagi adalah kita perlu persiapan. Ketaatan Nuh juga melibatkan. Jadi Nuh itu dalam ketaatan dia memerlukan persiapan secara fisik dan secara mental. Karena apa? Karena pada saat membangun bahtera dan mengumpulkan binatang-binatang yang itu mengajarkan pentingnya persiapan rohani. Jadi kita juga setiap melangkah kita perlu juga, jadi bukan kita dengan kekuatan kita merasa udah mampu, tapi tidak. Tuhan mengatakan kita harus juga mempersiapkan diri kita, mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan fisik kita dalam menghadapi kesulitan. Jadi ketika Nuh menghadapi kesulitan waktu dia membangun bahtera itu ya tentu sulit kan ya, bahtera yang begitu besar, sehingga Nuh mempersiapkan rohnya, rohaninya dan fisiknya. Jadi ketika kita mendapat kesulitan, kita juga harus mempersiapkan fisik kita dan rohani kita. Kemudian apa yang saya dapat yang kelima adalah penyelamatan dari Tuhan. Penyelamatan dari Tuhan. Dalam peristiwa air bah menunjukkan bahwa keselamatan datang dari Tuhan. Bagi mereka yang percaya dan taat kepadanya. Keselamatan itu datang hanya dari Tuhan. Bagi kita yang percaya dan kita taat. Yang keenam, yang saya dapat pelajaran yaitu dan juga menjadi pelajaran bagi kita, tanggung jawab terhadap ciptaan. Artinya ketika Nuh membawa binatang-binatang yang lain, artinya Nuh itu mempunyai tanggung jawab untuk terhadap ciptaannya. Jadi
perintah untuk menyelamatkan berbagai jenis binatang, menunjukkan tanggung jawab manusia untuk menghargai dan dari penciptaan Tuhan. Ya, itu yang saya dapat. Demikian. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Nuh mengetahui air bah itu telah surut? Ibu Dewi? Ya, bagaimana Nuh mengetahui air bah telah surut? Ya. Itu dengan melepaskan burung. Melepaskan burung-burung untuk melihat. Jadi pada saat burung itu masih kembali, berarti belum surut. Nah, tapi setelah burung itu sudah tidak kembali lagi, itu artinya air bah sudah surut. Amin. Itu saya, Bu. Ya. Jawaban yang cukup tegas dan memang benar ya. Kemudian ada lagi yang menjawab? Ibu yang lain? Sama, Bu. Sama Dilepaskannya jawaban. lah burung matahari itu. Jadi 2 kali di ayat di ayat mana sih? 10 ya, sama ayat 12. Oh, sama ayat 11. Merpati, oh ya, dilepaskannya burung merpati itu. Dan daripada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar, dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Sampai ke ayat 12, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Ya. Ya. Kita sebenarnya semua udah tahu ya. Jawabnya udah pasti ya Bu ya, karena kita, ibu yang lain mungkin ya. Kenapa? Karena saya merasa pelajaran ini ya, kejadian ini banyak sekali untuk kehidupan kita sehari-hari, Bu. Banyak sekali saya baca, saya coba baca, iya ya. Kayaknya ini kehidupan dasar kita memang harus seperti ini gitu ya. Kita harus punya persiapan fisik itu setelah ada ini membaca dan kita coba membahas ya akhirnya tahu oh begitu ya hidup ini. Jadi bukan hanya asal baca ya Bu ya. Eh, jadi Ibu Jo aja dengan Ibu Dewi ada ibu yang lain bagaimana? Biar ini kan apa jawaban ini untuk kita juga ya Bu ya. Supaya untuk apa membangun kerohanian kita juga gitu maksudnya Bu. Ada? Oke. Oke, sekarang saya coba membahasnya Bu ya. Sebenarnya jawabnya udah yang seperti Ibu Jo dan Ibu Dewi bilang bahwa bagaimana dia mengetahui bahwa bahwa air bah itu sudah telah surut. Benar. Yang pertama adalah Nuh melepaskan burung gagak. Tapi burung gagak itu pulang pergi gitu ya, kan? Itu yang pertama. Ditunggu 7 hari kemudian dia melepaskan lagi burung. Tapi yang dilepaskan adalah burung merpati. Burung merpati ini dia dilepaskan Nuh juga belum ada hasilnya malahan eh, burung merpati itu ya muter-muter aja gitu ya sama kayak burung gagak itu dia kembali lagi gitu kembali lagi kemudian ditunggu lagi 7 hari lagi dia melepaskan merpati lagi tapi di dalam Nuh melepaskan merpati ini yang kedua kali ini merpati yang kedua kali ya kalau burungnya yang udah yang ketiga kali kegiatan mereka itu ada satu hal yang bertambah di sini yaitu merpati membawa daun zaitun gitu ya. Nah, artinya udah mulai ada kehidupan dong di luar sana gitu ya. Udah mulai ada kehidupan ya pastinya airnya sudah mulai surut. Tapi itu pun eh, belum Nuh itu masih belum belum percaya 100% bahwa air itu sudah surut.
Kemudian dia melepaskan merpati untuk yang ketiga kalinya. Tidak saat Nuh melepaskan burung ini untuk yang ketiga kalinya di sini, dia mendapatkan bahwa burung itu tidak kembali lagi. Nah, untuk yang ketiga kali inilah eh, Nuh berpendapat bahwa daratan ini, bumi ini sudah kering karena burung merpati itu tidak kembali, gitu ya. Dan demikian. Kemudian ada pertanyaan 2B. Apa yang dilakukan Nuh setelah keluar dari Bahtera untuk menyenangkan hati Tuhan? Ketika Nuh sudah apa namanya mm, keluar dari air bah, yang pertama ada yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang jadi pertanyaan, apa ya yang dilakukan Nuh untuk menyenangkan hati Tuhan? Saya coba jawab, Bu. Ya. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dengan mempersembahkan korban bakaran. Itu ada di ayat ke-10. Ya. Ya. Di ayat 21 itu Tuhan persembahan yang harus firman Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak hidupnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Amin. Amin. Ya. Tapi ini pertanyaan, maaf ya Bu, tadi saya bilang apa yang dilakukan Nuh saat dia keluar dari Bahtera, Bu? Saat dia keluar dari Bahtera, kan burung itu sudah tidak kembali lagi, sehingga keluarga Nuh itu keluar dari Bahtera. Apa yang dilakukan Nuh ketika dia ketika dia pertama kali keluar dari Bahtera, gitu Bu? Keluar dari Bahtera, apa yang dilakukan Nuh gitu? Dia mendirikan mezbah. Ya. Yang Ya. pertama dilakukannya. Ya. Di ayat Jadi 20 itu, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. ya. Ya. Jadi juga ini sebagai peringatan juga ya buat kita ya Bu ya. Sepertinya kalau kita setelah mendapat kejadian masalah, terlepas dari masalah, yang pertama-tama kita ingat itu adalah melihat Tuhan melakukan pengorbanan penyembahan ya Bu ya. Saya coba mengupas ya Bu ya. Jadi ketika Nuh keluar dari Batra, yang pertama dilakukannya adalah membangun mezbah dan mempersembahkan kurban. Itulah yang pertama dilakukan Nuh. Dia mengambil beberapa binatang yang layak untuk disembah, untuk diberikan, yaitu burung-burung yang tahir untuk kurban bakaran bagi Tuhan. Ternyata dengan persembahan yang diberikan Nuh ini, Tuhan merasakan harumnya gitu persembahannya. Jadi Tuhan sangat amat bahagia, sehingga dengan persembahan yang diberikan Nuh itu, Tuhan berpikir dalam hatinya berkata, aku tidak mau lagi untuk mau menghancurkan dunia ini lagi, bumi ini lagi gitu ya. Itulah sebagai respon daripada tindakan Tuhan terhadap tindakan Nuh gitu. Gitu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, kayaknya ada Ibu Dede deh. Ibu Dede kan kayaknya belum keluar deh suaranya Ibu Dede.
Yang ketiga, apakah perjanjian Allah dan tanda perjanjian itu, Bu? Oke, perjanjian Allah dengan Nuh. Eh, dia tidak akan menghukum bumi ini lagi karena apa yang sudah Nuh lakukan ya, mempersembahkan korban itu menyukakan hati Tuhan. Kemudian tanda perjanjiannya itu adalah busur dalam bentuk lengkungan pelangi, itu busurnya Tuhan. Itu sih secara harfiahnya. Secara rohaninya, Allah melihat bahwa ketika dia menghukum, hati Tuhan itu ikut sedih ya. Dan dia menyisakan orang benar. Dan tanda perjanjian itu kenapa harus melengkung, bukan lurus gitu. Karena kasih Allah itu tak berkesudahan sebetulnya. Itu sih mungkin bulan pita. Oh, ya. Berarti kita tambah ya, tambah pengetahuan lagi untuk dapat tambah lagi. Ibu yang lain bagaimana? Ibu Yuli? Ibu yang lain ya? Atau Ibu Linda kayaknya mana ya, Ibu Linda? Ibu Linda. Ya, di sini Ibu Lampita hadir. Ya, apa perjanjiannya dan apa tandanya? Eh, seperti tadi Ibu Lampita bilang, jadi dapat lagi pengetahuan dari Ibu. Betul. Jadi ya. Selama ini kita kan Iya. nggak tahu perjanjian itu, tapi tidak tidak sejelas selengkap yang di apa ya, Ibu Dede bilang ya. Nah, iya, benar. Tadi yang disampaikan Ibu Dede. Jadi Iya. demikian ya Bu ya. Jadi perjanjian coba sedikit membahasnya. Perjanjian Allah dengan Nuh itu ada perintah dan berkat. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Kemudian ada kuasa manusia. Manusia diberi kuasa atas semua makhluk hidup untuk mengelola ciptaannya. Ada larangan. Larangannya itu memakan darah. Dilarang memakan daging yang masih mengandung darah untuk menghormati kehidupan. Karena darah itu kan untuk kehidupan ya. Tapi kalau kita orang Batak boleh ya, buktinya saksang kan pakai darah ya. Kok buat boleh? Apa dilarang ya? Ini memang zaman perjanjian lama ya. Nggak tahu sekarang kalau dibolehin. Tapi yang terakhir adalah hukuman bagi pembunuh. Barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan dituntut. Yang menegaskan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap kehidupan. Itu ya hukuman bagi pembunuh. Kemudian tadi sudah ya yang dikatakan ya. Yang terakhir daripada kejadian 9 itu adalah peristiwa setelah air bah. Peristiwa yang terjadi pada Nuh ada hukuman dan ada berkat itu, yaitu kebun anggur Nuh menjadi petani dalam kebun anggur. Nuh menjadi petani dan membuat kebun anggur. Tapi pada saat dia membuat kebun anggur itu dia mabuk ya, Nuh mabuk. Setelah meminum anggur, Nuh mabuk dan telanjang di dalam kemahnya. Kemudian akibatnya apa? Waktu saat Nuh telanjang, si Ham atau Kanaan masuk dan dia melihat. Malah dia ngadu sama saudaranya yaitu si Sem dan Yafet. Nah, Nuh mengetahui hal itu. Waktu mereka melihat apa Nuh, mereka justru balik ke belakang, nggak berani melihat Nuh gitu. Lain dengan Kanaan atau Ham ya. Jadi sehingga Nuh mau mengetahui hal itu, dia marah. Dia marah terhadap Ham. Dia mengutuk Kanaan, tetapi memberkati Sem dan Yafet. Ya, demikian cerita kita pada jadi kutukan dan berkat Nuh mengutuk Kanaan
anak Ham karena mempermalukannya. Jadi buat apa? Buat Nuh itu sangat mempermalukan ketika Ham melihat atau Kanaan melihat ayahnya telanjang ya, bukan ditutup atau malahan diberitahu kepada Sem dan Yafet. Ya, kita sekarang masuk ke perjanjian baru ya, Bu, Ibu Dewi. Kita masuk ke perjanjian baru ya, Bu ya. Perjanjian baru kita pasal 5. Di dalam pasal 5 pertanyaannya tadi apa ya, Bu? Apa yang dimaksud miskin di hadapan Allah? Boleh, Oke, Kak? coba Bu Lampita. Ya, makasih Bu Eka. Ya, miskin di hadapan Allah di pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah ini menurut saya adalah menggantungkan hidup sepenuhnya pada belas kasih dan anugerah Tuhan saja. Gitu. Jadi kita bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan dalam hal ini bukan miskin dalam arti harta dunia ya, tapi karena hidup kita hanya Ya. bergantung pada Tuhan. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Makasih Bu Eka, ada lagi. Itu jawaban yang paling benar ya. Memang kita bukan karena miskin harta ya Bu, miskin di tempat depan Tuhan. Tadi ada lagi jawaban? Karena kalau saya lihat ya Bu ya, ternyata firman ini kalau makin kita kupas bertambah-tambah pengetahuan. Ada aja gitu yang nambah. Memang katanya memang begitu luasnya firman itu gitu. Ibu ya, ibu ini, Ibu Neti, Bu Ibu Neti Herlina kita. nih, si Herlina. Hah? Nih Herlina coba. Oh iya, iya. Iya Kak, Saya, ya. aku sebenarnya masih bingung dengan ayat itu. Cuman coba ya Kak. Oh, ayatnya ya, miskin di hadapan Allah ya. Nah, maksudnya konteksnya itu kayak kadang baca Alkitab ini tuh kayak misalnya ada konteks-konteks kayak gini kadang mungkin karena masih pakai akal akal logika mikir mencoba memahaminya jadi kayak kadang mikir misalnya kayak ayat kayak gini. Kayak tadi juga saya baca ayatnya kayak apa? eh miskin di hadapan Allah itu misalnya kayak tadi menggantung bukan masalah harta gitu, tapi kan bagaimanapun kita masih hidup di bumi. Kita itu masih tetap membutuhkan yang namanya harta. Sebenarnya kalau dibilang butuh kita mungkin sedikit pun cukup ya. Apa taraf cukup tiap orang itu beda-beda gitu. Padahal sebenarnya yang sedikit pun cukup. Tapi sifat duniawi kita ini tuh kadang membuat kita merasa kita memiliki target dalam hidup. Jadi kadang aku tuh berpikir apa maksud Tuhan ini apa harta dunia itu tidak perlu, yang perlu itu adalah harta surgawi. Apa maksud Tuhan ini apa ya? Kita hidup sederhana aja, berbagi sama orang, kadang berbagi sama orang, tapi yang penting kita mengerti arti mengasihi orang lain, memberi gitu. Nah kadang muncul pikiran kayak gitu, tapi kadang logika itu kita tuh berkata kayak gini, ya kan di dunia ini juga perlu kebahagiaan, kayak gitu. Salah sih, cuman ya kadang kita membenarkan pikiran kita yang salah itu gitu. Jadi menurutku apa arti dibilang miskin di hadapan Allah ini untukku sendiri misalnya evaluasi diri itu ya aku tuh masih sangat sangat kurang gitu loh, masih sangat jauh dari apa yang mungkin Tuhan maksudkan gitu. Jadi kadang membaca Alkitab ini pun semakin mengetahui Alkitab ini aku agak semakin takut karena semakin banyak hal yang aku tahu yang bahwa aku tuh tidak jalur yang ya itu satu, tapi yang kedua kayak aku bersyukur, jadi kayak aku tahu oh Tuhan bilang nggak boleh kayak gini deh gitu, maksudnya jadi ada remnya karena jujur aja sifat dunia kita itu sangat 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 menguasai kita gitu, masih sangat menguasai kita dalam hal apapun lah. Kayak tadi kita ngebahas aku tadi sambil dengar khotbah
sebelum ikut baca Alkitab ini loh. Khotbah yang bilang kayak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin itu juga yang dimaksud dengan miskin di hadapan Tuhan ini ya. Kita itu harus memang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Benar. Nah, sifat merendahkan diri ini gimana gitu kan? Kalau misalnya orang ngomong terus kamu masih gampang tersinggung, berarti kamu nggak pernah merendahkan dirimu gitu. Terus aku langsung tek, jadi aku selalu tersinggung kalau misalnya orang asal ngomong sama aku gitu. Itu sih. Jadi kayak mungkin kita untuk belajar apa maksud dari miskin di hadapan Tuhan ini ya. Dari segala aspek, bukan cuma dalam hal kayak yang tadi itu kita hanya menggantungkan diri pada Tuhan, mungkin bukan cuma itu, tapi juga dari segi bagaimana hubungan kita sama manusia-manusia di sekitar kita. Bisa nggak kita yang seperti yang Tuhan maksud segambar dan serupa dengan Tuhan itu, kayak merendahkan diri, terus juga apa banyak hal lah yang mungkin aku pun masih banyak yang nggak aku tahu mungkin ya. Mungkin dari ibu-ibu bisa bantu menjelaskan. Terima kasih, Bu. Ya, sebenarnya kalau kalau dibilang nggak tahu apa firman itu luas banget. Makanya kalau kalau dilengkapi seluruh dunia itu juga nggak sanggup katanya begitu ya. Banyak banget. Ah, banyak banget artinya yang Tuhan mau nyampaikan. Kalau makin kita gali, kita gali, kita gali, kita gali, ya luar biasa gitu. Oke, Ibu. Terima kasih ya Bu ya, Mbak ya, Mbak ya. Kayaknya masih muda kamu Mbak kali ya. Ya Mbak. Kemudian Ibu, Ibu, Ibu Neti kemana? Ibu Neti mau dengar suara Ibu Neti? Oke, Bu. Hmm, dari yang 5 kita bahas tadi, gak apa-apa ya, saya tutup kamera ya, Bu ya. Saya Ya, nyimak. Semua itu ada di pihak kita. Keputusan itu ada di pihak kita. Kalau kita mau mengikut Yesus, ya jangan setengah-setengah. Seperti mengapa Allah, ya kan? Mengapa apa perjanjian Allah kepada Nuh dan tanda perjanjian? Kita ini anak perjanjian. Nah, selama musim menabur masih ada, ayo kita terus stay di hadapan Tuhan melakukan kehendaknya. Karena kita harus membawa jiwa, membawa lawatan. Itu aja sih dari singkapan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. ya. Terima kasih Ibu Neti. Ada Ibu. Jadi kalau boleh saya tangkap ya Ibu Neti ya, sebenarnya pengajaran Tuhan itu berbeda banget dengan dunia ini ya Bu ya. Gitu kira-kira ya. Berbeda sekali gitu ya. Dan memang benar. Berlawanan deh kalau kita, dengan kita manusia nih. Kok begini ya kayak kata si Marin tadi, Ibu Mbak tadi katanya, wah, gua nggak boleh dong jadi orang kaya bukan. Ini dong benar-benar kalau hidup dengan kata Ibu Neti tadi hidup dengan Tuhan Yesus itu memang ada syaratnya ya. Ada apa ya? Memang kita harus siap. Makanya dikatakan prinsipnya Alkitab itu adalah eh, apa kita harus memikul salib kita setiap hari dan juga menyangkal. Artinya ya memang nggak bisa mengikuti keinginan dunia. Kalau saya coba melihat atau saya coba membahas ya Bu ya. Terus Yesus Kristus memberi pengajaran itu untuk menjadikan standar moral. Jadi Yesus itu memberi pengajaran yang membuat standar moral manusia yang bertobat. Kita ini kan manusia yang bertobat setiap hari ya. Tuhan memberi dalam dia itu tadi yang dikatakan miskin dalam di hadapan Tuhan itu adalah khotbahnya pertama ya. Khotbah Tuhan Yesus kan berbahagia ya, semuanya berbahagia, berbahagia. Ada 9 kata-kata dia mengatakan berbahagia. Tapi hal yang pertama yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah ini adalah yang pertama. Yang pertama. Jadi Tuhan Yesus mengajar di bukit itu untuk orang-orang itu standar ya dia membuat standar moral kita. Jadi kita bukan anak gampangan. Kita anak Tuhan, anak raja. Jadi punya standar. Hidup kita punya standar gitu. Dan Yesus itu memberi kepada kita ajaran itu menjadi sumber dan menjadi dasar etika. Nah, ketika Yesus mengajar dia juga memberi dasar etika kehidupan kita. Kita sebagai anak raja,
Kita memang bukan, bagaimana ya, kita memang bukan anak gampangan, bukan anak sembarangan. Makanya kita punya moral, punya etika. Itu yang diajarkan Tuhan. Jadi dia mengatakan bahwa ketika dari anak-anak Tuhan ini, anak-anak Allah ini, dari setiap zaman manusia harus mengerti, harus menyesuaikan diri dengan standar yang sudah ditetapkan Tuhan Yesus. Jadi ada standar jadi nggak asal kita hidupin aja. Jadi bukan kita dibilang supaya nggak kaya, supaya nggak senang, enggak. Tapi ada standar yang telah ditetapkan Tuhan Yesus bagi kita anak-anaknya. Jadi makanya ketika kita mengikuti standar yang diberikan Tuhan itu, kita akan mendapat berkat dan kita hidup dalam keadaan berbahagia. Jadi kalau dalam pengajaran Yesus itu, berbahagia itu bukan hal yang kita dapat, bukan. Tetapi berbahagia itulah anugerah. Anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau kita mengikutinya. Gitu ya. Tuhan Yesus berkata begini. Di dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Barang siapa mengikut Yesus, mengikut salib, menyangkal diri, pasti hidupnya bahagia. Itu sudah dijanjikan Tuhan gitu ya. Itulah. Jadi ketika dia berkhotbah di dalam kata-kata berbahagia yang katanya, kemudian dia pertama kali yaitu hidup miskin di hadapan Allah. Yang dimaksud dengan hidup miskin di hadapan Allah menurut konsekuensinya gini, ketika kita hidup miskin di hadapan Allah, artinya apa? Kita hidup merendahkan diri, bahwa kita bergantung sepenuhnya dengan Allah. Itulah katanya, karena kita miskin kan. Kalau orang miskin kan harus bergantung kan. Demikian juga miskin di hadapan Allah itu artinya kita tidak bisa mengandalkan diri kita karena kita mengandalkan Tuhan. Kita benar-benar tunduk dalam aturannya Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kita harus hidup miskin di hadapan Tuhan. Kita harus taat dan patuh. Dan yang pertama kita harus melayani manusia, melayani sesama. Kadang-kadang gini, ketika kita merasa kenapa sih saya melayani? Memang itu tugas kita, bagaimana kita nggak bisa menyangkal diri kita. Emang Tuhan menginginkan bahwa kita harus melayani sesama kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Kita harus menghargai orang lain bagi sesama kita. Terus kita harus mengakui kelemahan kita. Terus kemudian kita memang harus berserah kepada Tuhan. Setiap perjalanan hidup kita, kita hanya memandang kepada salibnya Yesus. Itu yang Tuhan maukan dari kita. Kalau kita mau berubah menjadi lebih baik, kita berarti harus bersedia mengakui kesalahan dan berubah menjadi lebih baik. Bukan hanya menahan rasa jengkel atau tidak mau mengampuni. Kalau kita mau berubah ini, mengakui bahwa kebaikan berasal dari Tuhan. Dan juga menyadari bahwa segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan dan bahwa manusia adalah ciptaannya. Itu yang dimaksud kerendahan hati. Demikian ya. Jadi luar biasa ya kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang kita ngerasa kenapa ya kita ini harus hidup kita seperti ini gitu. Tapi itulah ajaran Tuhan Yesus itu. Jadi miskin di hadapan Allah itu bukan tentang kekurangan harta benda, melainkan kondisi spiritual kita, kondisi kerohanian kita. Itu maksudnya. Bukan kita berarti nggak punya boleh kita miskin di hadapan Tuhan berarti kita harus miskin. Bukan. Tetapi kita miskin secara kerohanian. Itu yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah.
Ini berarti kita menyadari ketergantungan total pada Allah, mengakui bahwa diri sendiri tidak memiliki apapun yang layak di hadapannya, dan mengandalkan belas kasihan serta kasih karunia-Nya. Itulah yang dimaksud miskin di hadapan Tuhan. Seseorang yang miskin secara rohani itu rendah hati, tidak sombong, dan menyadari bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Itu yang namanya miskin di hadapan Tuhan. Demikian ya. Ada tambah lagi, Ibu Neti, ada mau ditambah, Bu Neti? Baik, Ibu, tambah sedikit ya. Ya, Bu Linda. Iya. Iya, tadi Ibu Lampita juga mengatakan bahwa miskin di hadapan Allah itu bahwa apa itu namanya yang tidak berdaya. Memang betul. Kalau miskin di hadapan Allah, kita dengan sadar ya, dengan sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, bahwa kita ini tidak berdaya sama sekali, tanpa dengan pimpinan Tuhan, tanpa dengan pertolongan Tuhan, tanpa dengan apa itu ajaran Tuhan bagi kita. Jadi memang dilihat dari buah-buahnya, kalau orang yang miskin di dalam Allah, pasti dia dengan rendah hati dan juga banyak belas kasihan, dan juga senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Itu aja Ibu Lampita. Terima kasih untuk penjelasan Ibu Lampita yang sungguh luar biasa. Tuhan Luar Yesus biasa jawabannya ya. memberkati. Jawabannya luar biasa. Ini pertanyaan terakhir ini. Mengapa kita tidak boleh mencari pujian dari manusia? Ini pertanyaan yang keenam. Yang terakhir dari apa ya? Matius 6. Mengapa kita tidak boleh mencari pujian dari manusia? Ibu-ibu kita, ibu siapa yang ya, aku kebetulan nggak lihat. Ada si ibu siapa ya? Ada Ibu Eka, Ibu Dede, Ibu siapa? Ibu Jo. Bagaimana ya? Kita boleh. Kita tidak boleh mencari pujian. Saya jawab satu ya, Bu. Ya. Biar nggak panjang. Saya jawab satu. Kalau dari yang semua saya baca, kita tidak boleh menerima pujian. Sebenarnya kita sudah menerima upah. Jadi seseorang ketika dia melakukan perbuatan baik ya, seperti yang sudah kita baca itu, seperti sedekah, berdoa, berpuasa gitu, dengan tujuan supaya dilihat atau dipuji orang, ya kan? Nah, sebenarnya dia sudah terima, apa sih? Oh ya, sebenarnya dia sudah menerima pujian gitu ya dari manusia. Itu tadi. Jadi ada kan kata-katanya ini saya ulang kok saya jadi apa konsennya berubah. Jadi sebenarnya di sini kita menemukan kata-kata jadi tadi kita baca semua kan bahwa semuanya itu sudah sesungguhnya mereka itu sudah menerima upahnya. Itu saya jawab satu itu aja sih. Selain di sini supaya apa kita itu tidak menghindari supaya kita itu tidak melakukan satu kemunafikan ya karena kita itu melakukan ini semuanya sebenarnya bukan untuk mencari pujian manusia tetapi karena memang ini kita mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya. Itu yang sisanya teman-teman aja kalau ada. Ya, yang lain tambahin. Ini sebenarnya untuk sharing ini untuk kita juga kan ya Bu ya. Saya juga merasa diingatkan juga pada malam hari ini gitu. Makanya sebenarnya makanya aku senang kalau teman semua pada ikut sharing gitu. Menambah wawasan gitu kan. Si Ibu apa siapa lagi yang tambah?
Kenapa kita boleh menerima pujian? Itu Bu Lampita mau tambah. Siapa Ibu siapa? Aku nggak terlihat di sini. Siapa ya menerima pujian? Iya, Ibu Lampita saya juga tambah sedikit nih. Kalau menerima pujian dari para manusia, sepertinya itu banyak sekali ininya ya, kesia-siaan. Karena di mana kalau manusia ini kan dikasih kue tart yang mahal sama yang tidak mahal, pujiannya yang mahal itu bisa setinggi langit, ya kan? Nah, jadi sepertinya yang tadi Ibu Joli juga mengatakan bahwa kita sebetulnya sudah dapat upahnya gitu ya. Jadi upahnya yang kita terima itu adalah memang pujian yang sungguh-sungguh, pujian yang murni, pujian yang sempurna, pujian yang senantiasa membawa berkat bagi kita gitu. Jadi kalau sama manusia nggak usah apa namanya kita apa namanya untuk ya bisa dikategorikan seperti mengharapkan ya, karena kita nggak tahu pujian itu benar nggak, tulus nggak gitu ya. Karena semuanya eh, kalau yang saya lihat sih selama ini mungkin juga ada yang enggak ya. Semuanya ada udang di balik, bukan batu lagi sekarang ya Ibu Joli ya, di balik tepung ya. Di balik tepung. Karena udang di balik tepung ini saya udah siapkan nasinya nih. Iya Udang kan, di Net? balik udang di balik udang. Udang di balik udang. Iya. Apa itu Jadi, udah dibalik udah? iya, Udah jadi Nah, saya dikasih udang ada lagi maunya. sekedar ada joki lagi. sedikit ya supaya nggak tegang ya. Karena tadi Ibu Lampita ini kayaknya kuliah udah di tingkat 6 nih. Udah sedikit lagi, udah sedikit lagi selesai nih. Kita kan Bisa nambah. Yuk, bisa tadi bisa buka SPS baru lagi nih nanti. bukan tadi Ibu Dede nambah. Saya baru tahu kenapa melengkung. Saya baru tahu kenapa itu melengkung. Iya, Oh, mungkin Ibu Yang Dede, busur tadi ya. iya Bu Tadi. Dede, saya minta maaf Bu Dede ya. Lagi tadi Bu Dede menerangkan itu cucu saya agak cerewet. Jadi saya tadi mendengar itu juga aduh, agak sedikit kaget, tapi mau nanya lagi. Nanti nanti aku boleh, japri ya Bu Dede ya. Bu Dede sedikit, Bu Tapi Dede sedikit. ibu-ibu semua ya, ibu-ibu semua ini aku nggak memuji karena aku nggak punya kepentingan juga memuji. Saya lihat ini wajah-wajahnya juga wajah-wajah wow, penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Benar, aku begitu lihat Ibu Lampita, pertama dulu aku ketemu, sekarang bos, dahsyat ya Tuhan, saya bilang. Nah, inilah kuncinya orang yang selalu melekat sama Tuhan. Terus saya lihat yang lainnya. Makanya lebih enak sih sebetulnya buka kamera. Jadi waktu buka kamera tuh saya lihat tuh Tuhan berkati gitu. Saya juga suka tutup kamera, terkadang kan ada lagi zoom yang satu gitu. Tapi dahsyat, makanya saya melihat setiap orang yang pertama saya kenal, lalu dia semakin melekat, lalu waktu saya jumpa ada titik perubahan yang dahsyat. Terus saya bilang begini, pasti keuangannya juga dahsyat ya Roh Kudus. Ah, itulah dia. Saya mulai seperti itu. Yuk, kita berlari melekat sama Tuhan. Amin. benar. Itu benar Ya, Ibu. jadi Itu benar katanya. Kalau kita melekat sama Tuhan, biar kata orang kita nggak punya dana, kata orang, kamu punya uang, nggak apa-apa. Emang hati kita kan melekat sama Tuhan, pasti disiapkan Tuhan, dicukupkan. Ya wajahnya, ya, amin, ya amin, demikian. amin, amin. Ya, Jadi jadi Bu Lampita saya juga mau kasih juga ini kesimpulan juga. Jadi berarti kita di sini janganlah ya menerima pujian dari manusia ya. Sekarang ya, dipujinya luar biasa, besok dihinanya juga luar biasa. Kita sudah terima upah dari Tuhan. iya, Amin. sudah Ya, tidak. amin. Nggak apa-apa, kita ini kan bintang filmnya Tuhan Yesus. Ya udah biarin, kalau bintang film itu kan peran utama, kenapa harus takut? Ya kan, bintang film utama itu, aduh, apalagi Tuhan.
Ya, benar. Oke, Emang terima benar. kasih Ibu Lampita. Jadi benar kita memang apa tidak sebenarnya maksudnya kita bukan mau jadi sombong apa itu. Takutnya ketika kita dipuji, kita telinganya jadi naik gitu sebenarnya. Jadi kemuliaan Tuhan jadi bukan kemuliaan Tuhan lagi yang kita lihat, tapi telinganya yang naik saking senangnya dipuji-puji kali gitu ya. Jadi gini, jadi ketika Tuhan mengatakan jangan kamu menerima pujian manusia, tapi kita harus menerima pujian dari Tuhan karena kata Ibu Yoli tadi bahwa upah kita sudah dikasih. Tetapi kalau kita memuji manusia, mau dipuji dengan manusia, upah kita di dunia ini, dapatnya upah kita di dunia ini. Rugi dong, ya enggak? Rugi dong kalau kita dapat upah Aku kita. mau muji bulan pita gimana? Kalau kami muji Boleh, bulan pita. boleh. Kalau saya baca ya Bu ya, kalau kita dipuji, boleh. Tapi apa jawaban kita? Puji Tuhan. Karena kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya saya bilang, Amin. Ibu, Ibu Yoli cakep ya, cantik, baik, baik lah gitu. Nggak apa-apa, memang benar kan? Tapi kita balikin lagi kepada yang pemilik, yaitu Tuhan. Kita bilang puji Tuhan. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau misalnya Ibu Linda baik sekali kau, cantik sekali kau hari ini, nggak apa-apa kan? Emang benar kan itu Ibu Linda kan milik Tuhan, bukan milik dia. Kita bilang puji Tuhan, karena dia yang memiliki kita. Gitu maksudnya, Bu. Jadi nggak apa-apa gitu. Yang Tuhan kita itu kan, Tuhan kita itu maunya kita itu jangan menyombongkan diri, jangan ini, tapi namanya yang kita muliakan dalam kehidupan kita. Amin. Itu. Jadi apa? Amin. Boleh. Semua orang kita ini anak dia bebas. Itulah baik enaknya hidupnya bersama Yesus. Makanya aku terus terang ya Bu Juli ya. Saya itu merasa apa ya? Ada bahagia karena dengan adanya nanti kan masih nanti bergilir kan Ibu Linda sebentar lagi. Nanti Ibu Linda kan. Kita itu benar-benar jadi wawasan kita diperjelas kayak Ibu Dede apa ya Ibu Neti, Ibu Yulio, Ibu Lia, Yuli, terus Ibu siapa ada Dewi ya, Ibu siapa lagi Kak. Itu menambah wawasan kita, menambah wawasan saya gitu ya. Kita nambah buat pertanyaan dan lain sebagainya. Dan Mbak siapa tadi? Mbak Marina yang tadi ya. Itu ya, dia yang tadi ada merasa nggak enak dong kalau nggak kita apa namanya katanya tadi nggak bisa kaya apa gitu enggak sebenarnya enggak juga sih Tuhan juga tahu dia dia juga nggak mau lihat anaknya susah tapi dengan ada itu bertanya iya kena benar juga katanya tapi kita berpikir lagi tapi kita nanti diberi apa diberi hikmat ini loh maksud aku gitu itu yang bertambahnya pengetahuan kita ketika Ibu Yoli mengadakan kondisi seperti sekarang ini adanya apa pengembahasan dari kita untuk kita dan bersama-sama kita itu benar-benar menambah. Kita kan otomatis membaca kita membongkar eh, literatur apa ya tambahan-tambahan apa itu. Otomatis itu saya terus terang ya Bu Yoli ya. Ibu kan dulu tadinya saya untuk hari Jumat. Akhirnya ditunda. Saya selama Jumat, Sabtu, Minggu, Senin terus terang Bu. Baru hari ini nanti saya baru bisa makan Bu. Bener. Ini baru disiapin anak-anak. Disuruh makan. Makan mah enggak. Belum mah. Aku kayaknya belum merasa puas gitu ya. Makanya saya bilang puji Tuhan. Bener loh. Aduh pengen. Kan jadi apa ya maksud Ibu Joli apa ya ini maksudnya nanti apa yang mau dibahas ini apa ya? Buka-buka bulak balik. Ibu percaya nggak? Ada kali judul judul pertanyaan itu dari satu judul berganti-ganti ada 5 kali gantian kali. Bayangkan kali Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Dalam 4 hari. Ganti-ganti terus pertanyaannya. Ya Tuhan Yesus. Tapi dengan Tapi begitu Bu Lampita dengan begitu Bu Lampita hafal kan kejadian 678 sama iya, Matius bener. Makanya 656 saya hafal bilang, kan di luar kepala. makanya saya bilang sangat amat bagus ya. Nanti nanti giliran saya besok siapa Bu? Besok siapa? Ada Saya deh minta Ada rahasia. deh. Nah, oh, oke. ini satu ya Ibu-Ibu. Kita ini sekolah Alkitab, jadi kita nggak pulang dari Iya, sekolah. benar Bu. Iya, Benar kita benar ini benar. sekolah Alkitab. Benar loh Bu Jadi, Nuti.
Ibu Lampita melakukan ini benar-benar itu juga yang terdapat dari Ibu Lampita miskin di hadapan Tuhan. Jadi Ibu Lampita merasa pertanyaan apa yang tadi Ibu Lampita ceritakan itu, aku masih belum bisa, aku masih belum bisa. Terus Ya mencari ya. emang satu pertanyaan ini makanya ganti. Diganti-ganti mulu judulnya. Ini benar nggak pertanyaan? 4 hari loh, 4 hari makan nggak teratur. Udah. Habis, Puji Tuhan. habis ini makan ya Bu Lampita yang banyaknya. Oh, Ada aku lagi udah pertanyaan ya Bu Lampita? Ada Kenapa? lagi? Kita kajiannya dalam ya tadi ya. Mm-mm. Dalam yang sampai buat hafal dalam semua loh. yang buat dalam itu semua ibu-ibu juga kan, otomatis kan. Jadi itu Bu, makanya saya berterima kasih sama. Jadi bukan pujian loh Bu, bukan bukan puji. Tapi puji Tuhan ada kesempatan untuk kita besok ada lagi kan. Jadi saya Lebih lebih ini dalam lagi. siap mau Tadi Ibu Joli, tadi lebih diperdalam lagi dengan adanya busur itu loh. Iya, busur pelangi ya. Untuk Jadi kita baca loh. Coba ibu-ibu pada tahu nggak itu busur pelangi awan itu apa pelangi kan kita nggak ngerti ya awalnya ada pelangi ternyata ada di firman Tuhan ya kan ternyata itu tanda perjanjian. Tanda perjanjian, iya Perjanjian dengan benar. Nuh. Nuh kan ya Bu ya? Iya. Nah, Iya, tuh. Jadi kita Nuh besok-besok dalam udah ngerti perjanjian. ngeliat pelangi. Oh, itu tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh itu. Luar Jadi besok biasa. kan Ibu Jo besok 10, 11, 12. Jadi Bu Linda malam ini baca supaya besok menjawab pertanyaan Sudah kita. ada yang booking, Bu. Sudah ada urut-urutannya besok tuh sudah ada yang bahas. Besok ada Waduh, semua ibu-ibu ini pasti ada gulirannya kan kita memang begitu kan kita harus sama-sama maju sama-sama bisa menjadi enggak, pembahas maksud nanti semua ada enggak maksud gilirannya saya ibu-ibu ya kan dari kita untuk kita biar nanti siap di maksud luar saya kepala kayak bulan pita tuh sampai 5 pasal udah di luar kepala. Nanti Amin. kalau gitu ya, Dek Juli, nanti kalau umpamanya kita pertemuan, ini grup grup keluarga besar, bikin pertanyaannya lagi, Dek. Supaya Ya tahu tuh, rasain gampang tuh. bisa lah Kaneti. gini Bu, Ya Ibu Joli, ini benar-benar luar biasa, benar. Benar Bu benar-benar Joli. aku merasakan Tuhan ikut bekerja. Tuhan turut Amin. bekerja. Aku amin benar-benar aku rasakan loh. Ya kan Bu- saya tadi kan sebelum sebelum kita ini sharing kan saya penyembahan dulu kan. Penyembahan minta hikmat Tuhan apa sih yang tuh Tuhan maukan dari kami luar gitu ya dari kita biasa. grup ini gitu ya. Apa yang Tuhan maukan gitu. Ternyata oh ini yang Tuhan inginkan gitu. Maka saya senang. Puji Tuhan luar biasa Upah bahagia saya. upah Bu Lampita besar di sorga loh. Sama Amin. Kita sudah selesai jangan sampai baca tadi semua Matius yang di kan. grup ini semua yang di grup ini loh Bu sama. Semua Bu, sama. Bu Yang Joli, Ya, ini hari aku diberkati ya. aku juga Karena iya. kita semua Bu diberkati. Amin. Lampita jadi Amin. 5 tahun lebih muda loh. Bu Joli, Apa Bu Bu Dede? Joli, Bu yang Lampita tadi jadi 5 tahun tuh, lebih muda karena merenungkan firman. Betul Iya. betul. Bu Dede tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara busur. Dan saya juga baru tahu kalau busur itu kan memang tanda kasih Tuhan. Karena itu kayak tangan Tuhan gitu. Tangan Tuhan yang memeluk bumi. Terus kasihnya kan kalau tangan Tuhan memeluk bumi, kasihnya tuh tidak terbatas. Saya baru dapat tadi. Pas lagi baca firman Tuhan ini ya benar. Korelasinya ada gitu. Ya kan bener kan? Tambah pengetahuan lagi apalagi besok. Tambah lagi Iya. besok nanti. Iya. Kalau nggak ikut rugi. yang jelas aku mengucap Ya, syukur oke. terima Bu kasih. Lampita ini kita sudah selesai Bu Lampita pembahasannya. Biar Iya kembali ke udah selesai. Kakak Dewi Besok. yang host. Oke, sudah. Sudah ya Bu, Ibu Lampita? Udah terima kasih. Oke. Puji Tuhan, malam Puji ini kita Tuhan. bahas pasal dengan lebih dari 1 jam. Kita ada pembahasannya. Jadi Oh ya? sangat diberkati oleh Tuhan dan penjelasan-penjelasan dari Ibu Lampita tadi. Ya, Ada sampai 1 jam? kita tutup. Ya, pembahasannya lebih dari 1 jam. Hebat. Ibu-ibunya Kita lebih tutup
Ya, kita tutup temuan kita malam ini dengan doa tutup oleh Ibu DP, ya Bu. Oke, mari sama-sama kita berdoa ya. Itu. Thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini kami bersyukur Tuhan Haleluya. berikan bagi kami untuk kami boleh semakin melalui firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan ada banyak rahasia firman-Mu yang harus dan yang terus akan Kau singkapkan Ya, bagi setiap benar, kami. Tuhan. Supaya kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Supaya kami boleh semakin terus dipertajam dari hari ke hari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Terima kasih, Tuhan. kami memang miskin di hadapan Kau Tuhan. Oleh karena itu kami butuh Engkau, Amin. kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh untuk Engkau terus perlengkapi kami hari demi hari. Kami butuh untuk Engkau terus tambahkan kepada setiap kami hikmat hari demi hari, Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak mencari perkenanan manusia, ajar untuk kami tidak mencari pujian manusia, tetapi Amin. karena kami tahu Tuhan itu hanya sementara, Tuhan. Kami enggak mau hidup dalam kesombongan secara rohani, kami mau hidup dalam kerendahan hati, sama seperti hal yang Kau yang mengajarkan kami, Tuhan, rendah hati. Ketika Engkau ada di bumi ini, meskipun Kau berasal dari surga, Engkau mengosongkan dirimu, Tuhan, dan masuk ke dalam dunia ini, Tuhan, dalam kepapaanmu, Tuhan. Biar akhirnya kami boleh mengambil rupa yang sama seperti halnya Yesus dan boleh ada jati diri Kristus dalam setiap kami. Kami adalah manusia ciptaan baru yang kami hidup, memiliki hidup yang sama dengan Kau, Tuhan Yesus. Kami mau hidup yang kami hidupi sekarang ini adalah hidup oleh karena Engkau, Tuhan. Oleh karena iman kami kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Lampita yang terus Kau tambahkan hikmat-Mu. Biar kiranya rema demi rema Kau berikan kepada dia untuk dia boleh menjadi kepanjangan tangan Kau, Tuhan Yesus, untuk mempermuliakan Kau juga bagi orang-orang yang ada di Amin. sekitarnya, Tuhan. Bagi kairosnya dia, Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Joli, Tuhan sendiri yang terus menambahkan kepada dia hikmat-Mu. Sehingga apa yang menjadi keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, itu boleh termanifestasi, Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu hebat yang ada di Zoom ini, Tuhan. Biar Terima akhirnya tangan kasih, Tuhan Tuhan. sendiri yang menolong mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka harus lakukan, dimanapun mereka berada, Tuhan. Biar akhirnya Engkau sendiri yang terus mempertajam mereka, sehingga mereka boleh semakin dipakai oleh Engkau secara luar biasa, menjangkau jiwa, berapapun harga yang harus mereka bayar, Tuhan. Kami juga berdoa, setiap kami Engkau pertemukan terus, Tuhan, dalam kesungguhan hati yang paling dalam, kami boleh melekat kepada Engkau, Tuhan. Semakin hari dan semakin hari kami boleh terus bertumbuh di dalam Kau, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami sangat bersyukur kepadamu untuk semua yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kau nyatakan, Kau singkapkan bagi kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, Amin. amin, Makasih, amin. Dede. Terima Makasih, kasih makasih, Tuhan. Sama-sama, Tuhan. ibu-ibu.